Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sobat Hikayatuna yang dirahmati Allah, dalam video kali ini akan dikisahkan perjalanan hidup seorang ulama fikih dan hadis, pendiri mazhab Syafi'i. Dialah Abu Abdullah Muhammad bin Idris, yang dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad. Nama Asy-Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang bernama Syafi'i bin Said. Ayahnya bernama Idris bin Syafi'i bin Said bin Abid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan Abdi Manaf, kakek Nabi Muhammad SAW, sedangkan dari pihak ibunya adalah cicit Ali bin Abi Thalib. Imam Syafi'i lahir bersamaan dengan meninggalnya Imam Hanifah di Baghdad. Ia lahir dalam keadaan yatim di Guzah, sekarang Gaza, daerah Palestina, pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ayahnya meninggal ketika Imam Syafi'i masih dalam kandungan, beberapa saat setelah tiba di Guzah dari tempat tinggalnya di Makkah. Imam Syafi'i kecil kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya di Guzah, dalam kehidupan yang sangat sederhana, hingga usia 2 tahun. Setelah 2 tahun, ibunya kemudian memutuskan untuk membawa Imam Syafi'i kecil kembali ke Makkah. Imam Syafi'i kecil tumbuh dan berkembang di kota Makkah dengan kehidupan yang serba kekurangan. Dalam sebuah riwayat diceritakan, karena kekurangan dan kemiskinannya, ia terpaksa mengumpulkan kertas bekas dari kantor pemerintah, atau tulang-tulang untuk mencatat pelajaran. Namun demikian, Imam Syafi'i kecil telah memperlihatkan kecerdasan dan daya hafal yang luar biasa, juga sangat tekun dan tidak kenal lelah dalam belajar. Pendidikan pertama yang diterima Imam Syafi'i adalah Al-Quran, dan ia berhasil menghafal Al-Quran 30 juz pada usia 9 tahun. Setelah hafal Al-Quran, selanjutnya Imam Syafi'i kecil berangkat ke Banu Hudail di Dusun Badui. Imam Syafi'i kecil mempelajari bahasa, kesusastraan, dan adat istiadat Arab yang asli. Berkat ketekunannya ini, Imam Syafi'i kecil dikenal sangat ahli bahasa dan kesusastraan Arab, mahir membuat syair, serta mendalami adat istiadat Arab yang asli. Setelah dirasa cukup menimba ilmu di Banu Hudail, Imam Syafi'i kecil selanjutnya kembali ke Makkah. Imam Syafi'i kecil belajar ilmu Al-Quran dengan Imam Ismail bin Kastantin dan ilmu hadits dengan Imam Sufyan bin Uyainah. Selain itu ia juga belajar ilmu fikih dengan Imam Muslim bin Khalid Al-Thani, seorang ulama besar dan mufti Makkah pada waktu itu. Dari Imam Muslim inilah, ia berhasil memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa. Imam Syafi'i diangkat menjadi mufti Makkah pada usia 15 tahun. Pada usia 10 tahun, Imam Syafi'i telah membaca seluruh isi kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Setelah berhasil menghafal seluruh isi kitab, atas izin gurunya di Makkah, ia berguru dengan Imam Malik di Madinah. Diceritakan bahwa dalam perjalanan antara Makkah dan Madinah yang ditempuhnya selama 8 hari, Imam Syafi'i sempat menghatamkan Al-Quran sebanyak 16 kali. Setibanya di Madinah, Imam Syafi'i lalu sholat di Masjid Nabawi, menziarahi makam Rasulullah, baru kemudian menemui Imam Malik. Selama di Madinah, ia tinggal di rumah Imam Malik, dan diserahi tugas sebagai asistennya, untuk mendiktekan isi kitab Al-Muwatta kepada murid-muridnya. Imam Syafi'i adalah ulama yang tidak pernah puas menuntut ilmu. Dari Madinah, Imam Syafi'i pergi ke Irak, dan tinggal di sana selama 2 tahun. Ia berguru kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Setelah 2 tahun di Irak, ia melanjutkan perjalanan ke Persia, lalu ke Hirah dan Ramlah di Palestina. Dari Ramlah, ia kembali ke Madinah dan tinggal bersama Imam Malik kurang lebih 4 tahun, sampai wafatnya Imam Malik. Sesampainya di Madinah,
Imam Syafi'i yang waktu itu berusia 29 tahun, ditunjuk Imam Malik menjadi asistennya dan mulai mengajar murid-muridnya. Sejak saat itu namanya mulai dikenal, muridnya pun berdatangan dari penjuru wilayah. Setelah meninggalnya Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i diminta pindah ke Yaman. Imam Syafi'i diminta menjadi penasehat hukum Abdullah bin Hasan, wali negeri Yaman. Setelah beberapa waktu tinggal di Yaman, Imam Syafi'i dinikahkan dengan seorang putri bangsawan yang bernama Siti Hamidah binti Nafi, cicit Utsman bin Affan. Dari perkawinannya ini dianugerahi 3 orang anak, yaitu Abdullah, Fatimah, dan Zainab. Selain sebagai penasehat hukum, Imam Syafi'i juga mengajar murid-muridnya. Hingga suatu waktu, badai fitnah menimpa Imam Syafi'i. Ia dituduh terlibat dalam aktivitas Syiah yang akan menggulingkan pemerintah. Atas tuduhan itu, ia ditangkap dan dibawa ke Baghdad menghadap Khalifah Harun al-Rasyid. Dalam persidangan, ia terbukti tidak bersalah untuk kemudian dibebaskan. Atas kejadian itu, Khalifah merasa kagum terhadapnya dan memintanya mengajar di Baghdad. Sejak saat itu orang-orang Baghdad pun berduyun-duyun datang belajar kepadanya. Dari Baghdad, Imam Syafi'i kembali ke Makkah pada tahun 181 Hijriah atau 797 Masehi. Ia menetap dan mengajar kembali di Makkah selama 17 tahun. Selanjutnya pada tahun 198 Hijriah atau 813 Masehi, ia pergi ke Baghdad lagi, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, pengganti Harun al-Rasyid. Belum genap 1 tahun di Baghdad, Imam Syafi'i diminta oleh Abbas bin Musa, wali negeri untuk pindah ke Mesir. Di Mesir, ia mengajar di Masjid Amr bin As. Imam Syafi'i sebagai pendiri mazhab tidak hanya dikenal sebagai ulama fikih, melainkan ulama ahli hadits, tafsir, bahasa dan kesusastraan Arab, ilmu falak, ilmu usul, dan tarikh. Ia juga mahir melakukan ayat-ayat Al-Quran. Imam Syafi'i adalah ulama yang produktif berkarya. Beberapa kitab hasil karyanya diantaranya Ar-Risalah, Kitab Al-Um, Kitab Al-Musnad, Sijarul Auzani, dan Ikhtilaf Al-Hadits. Secara umum pendapat-pendapatnya dibedakan menjadi 2. Pendapat awal Imam Syafi'i ketika di Baghdad dirangkai dalam kitab Al-Qadim, yang banyak perbedaan dengan mazhab Maliki. Setelah di Mesir, diubahnya menjadi pendapat baru yang berbeda dengan ketika di Baghdad. Pendapat-pendapat baru tersebut dirangkai dalam kitab Al-Jadid. Di bidang mazhab, sebelumnya Imam Syafi'i mempelajari kitab Al-Muwatta dan ikut mazhab Maliki. Ketika di Baghdad, ia mempelajari kitab Al-Awsat, karangan Imam Hanafi. Pendiriannya sedikit berubah. Pendapat Imam Syafi'i sendiri, ditambah dengan penggabungan pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi, terbentuklah sekarang yang kita kenal dengan mazhab Syafi'i. Awal mula tersiar mazhab Syafi'i adalah di Mesir. Hingga kemudian atas jasa Abu Sulah Muhammad bin Utsman, orang pertama yang menyiarkan mazhab Syafi'i. Mazhab ini bisa tersiar ke seluruh dunia, dan menjadikan mazhab yang paling banyak diikuti oleh orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Imam Syafi'i menetap di Mesir hampir selama 6 tahun lamanya. Selama itu, waktunya dihabiskan untuk mengajar dan menulis karya. Imam Syafi'i adalah ulama yang zahid, dermawan, dan sangat taat kepada Allah. Menurut Imam Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Marawi yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menggunakan sebagian malamnya untuk salat dan menghatamkan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, ia bisa menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Hingga suatu saat, ia menderita penyakit bawasir yang berat. Tambah lama penyakitnya tambah berat sehingga badannya bertambah lemah pula. Imam Syafi'i yang rupanya telah mengetahui akan meninggal lalu berwasiat kepada muridnya Ar-Rabi. Wasiatnya, bila aku meninggal, hendaklah beritahukan kepada wali negeri Mesir dan mintalah beliau memandikan jenazahku.
Ia meninggal pada hari Kamis malam Jumat, tanggal 29 Rajab tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi pada usia 54 tahun. Sebelum dikuburkan, jenazahnya dimandikan oleh Amir Mesir, sesuai wasiatnya. Imam Syafi'i dimakamkan di pekuburan Banu Zuhroh, di Kurafah Surga, di bawah kaki Gunung Al-Mukatab. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah perjalanan hidup tokoh-tokoh muslim yang atas jasa dan kiprahnya di masa lalu, karya dan namanya masih abadi dan tetap dikenang hingga kini. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi, mencerahkan, dan memberikan keteladanan. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.